kok mertua cerewet banget, apa-apa dikomentari, apa-apa salah gitu. Jadi rak-rasan pulang ke rumah, atau suami kita atau anak kita, istri itu mulutnya itu nggak berhenti gitu. Nah itu harus kita biasakan. Kita harus membiasakan mendengarkan lagu yang tidak kita sukai. Nggak seneng dangdut, biasakan dengerin dangdut gitu. Nah, sehingga kita nyaman-nyaman aja. Sampai di rumah disemprot sama tadi misalnya siapa gitu, kita nyaman-nyaman aja. Kita cari hal yang terbaik. Kita harus terbiasa mendengarkan, melihat sesuatu yang tidak kita sukai supaya hidup ini selalu nyaman. Nggak banyak berkeluh kesah, ya. Nggak banyak berkeluh kesah. Karena penghuni surga itu tidak ada yang suka berkeluh kesah. Ibu-ibu, tema kali ini mari kita meresapi di dalam hati, yaitu manusia yang haram disentuh api neraka. Kira-kira kita berharap nggak, Bu, bahwa amalan yang kita lakukan ini menjauhkan kita dari api neraka? Ngeri nggak, Bu, sama api neraka itu? Masya Allah, ibu-ibu kalau sholat di Masjidil Haram, terutama di bulan Ramadan, Imam Sudais itu kalau ayat-ayatnya tentang neraka, dia pasti nangis, nggak kuat nyambungnya. Finnari kholidina fiha, itu udah mandek gitu, saking merindingnya, takutnya, ngerinya gitu dengan azab api neraka. Umar bin Khattab juga demikian, sampai legot ininya karena nangis setiap kali membaca ayat-ayat tentang api neraka. Dia nangis nggak bisa berhenti, saking ngerinya, takutnya. Tahu ibu, azab api neraka yang paling ringan itu adalah kakinya dari neraka, selopnya itu diambil dari neraka, itu yang paling ringan, dan mendidihlah otaknya. Dalam surat Al-Waqiah disebutkan bahwa penduduk api neraka itu la akilu min sajari min zakum, makanannya itu adalah zakum. Kalau kita ke Taif itu banyak pohon zakum, itu ternyata pohon yang berduri. Tapi zakum yang ada di dalam neraka itu, kalau dijatuhkan satu biji aja ke bumi, maka bumi itu hangus. Jadi bayangkan penduduk api neraka itu betapa menderitanya. Sekali dia hangus, jauh gosong, maka dihidupkan lagi. Terus gosong, dihidupkan lagi. Kholidina fiha abadan, selama-lamanya. Di dalam api neraka itu kita bukan 5 bulan, bukan kamu kesalahanmu sebentar 5 bulan aja, 10 bulan, 50 tahun, 100 tahun, adanya cuma menderita. Minumannya itu adalah nanah daripada tubuh kita itu, disetrika dengan setrika yang panas, dijulurkan lidahnya, dihantam, mengerikan banget di dalam kondisi di dalam api neraka itu. Bahan bakarnya apa? Waquduhan wal hijarah, manusia dan batu. Bahan bakarnya, bensinnya. Kebayang nggak ibu kalau seandainya lagi masak kena bensin, kan terbakar besar kan? Nah ini bensinnya itu manusia. Artinya apa? Ketika takadu tamayyazu minal ghaiz, ketika ditarik oleh malaikat, kullama ulqiya fiha fauzun sa'alahum wa zanatuha alam ya'tikum nazir. Malaikat-malaikat yang bengis itu, ketika kita antrian masuk ke neraka itu, enggak kita nyemplung, ditarik dengan sangat keras, dicemplungkan sambil malaikat itu marah.
Apakah tidak sampai peringatan sama kamu, sampai kamu masuk ke dalam neraka? Marah malaikat itu. Bungisnya minta ampun. Karena apa? Udah banyak nasihat-nasihat, majelis taklim, pengajian setiap hari, paling tidak setiap Jumat berkah. Kita membaca Al-Quran ada artinya. Buka YouTube banyak peringatan-peringatan. Sampai heran kenapa kamu masih bisa juga masuk ke dalam neraka? Apa kamu nggak dengar peringatan-peringatan? Terus apa katanya? Aku dengar tapi tidak aku perhatikan atau aku amalkan. Jadi setiap kali manusia masuk ke dalam api neraka itu, apinya semakin besar karena manusia ini adalah bahan bakarnya. Jadi kita jangan pernah ngebayangin pengen masuk neraka atau pengen masuk neraka. Adakah orang yang mau masuk neraka? Banyak ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu pulang ke rumah, di rumah ada orang-orang yang bukan mahram, buka kerudung, itu berarti ibu pengen masuk neraka. Sambil jalan pulang nanti bergibah ngomongin orang, berarti ibu pengen masuk neraka. Suaminya datang bawa segepok uang, nggak ditanya, nggak apa, langsung dijajanin, padahal itu adalah uang korupsi, hasil jualan timah, gitu, enak aja dia makan. Berarti itu orang yang pengen masuk neraka. Jadi kita masih banyak yang masih mau masuk neraka. Sudah azan, masih juga buka YouTube, masih juga main-main. Tengah malam kebangun, malah narik selimut. Itu orang-orang yang tidak takut dengan api neraka. Tapi kayaknya di sini enggak deh. Karena apa? Sebelum jam 4 udah penuh. Saking pengennya bersegera menuju kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin. Segera dalam ketika ada peluang-peluang untuk ampunan daripada dosa-dosa. Bagaimana kita supaya menjadi seperti di judul tadi, menjadi manusia yang api neraka itu haram? Tahu nggak haram itu? Gak mau. Neraka itu nggak mau, setiap kali ada gitu nggak mau kedatangan kita tuh nggak mau, nggak itu bukan bagian saya. Haram. Kayak kita kalau minum homar itu kan nggak mau, dihindari. Jadi neraka juga ada, nggak mau. Ini bukan bagian saya ya Allah gitu. Mau nggak mau dibocorin? Demikianlah Nabi Muhammad SAW itu paling tidak mau kita masuk neraka. Karena itu ketika dalam sebuah hadis Tirmidzi ditanyain, Rasulullah bertanya kepada para hamba-hambanya, wahai sahabat-sahabatku, katanya, maukah kamu aku tunjukkan manusia yang haram untuk masuk neraka? Kira-kira sahabat itu gimana jawabnya? Bala ya Rasulullah, mau banget ya Rasulullah, mau banget. Jadi Rasulullah tuh ada amalan-amalan yang membawa ke surga, udah rasanya nungguin nggak sabar. Apalagi amalan-amalan yang menjadikan api neraka itu haram untuk disentuh. Bala ya Rasulullah, kata Rasulullah, ada 4 yang neraka itu tidak mau menerima 4 orang ini, 4 kriteria ini. Apa ya Rasulullah? Pertama, hayyin. Bismillah, mudah-mudahan di sini, itu aku banget gitu. Walaupun ke hati ya, jangan ngasih lihat ke orang. Itu aku banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Apa itu hayyin? Adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri, orang yang selalu tawadhu, nggak pernah sombong sama sekali. Orang-orang yang selalu merendahkan diri. Ibu-ibu semuanya, nggak ada bapak-bapak ya. Allah tidak memberi peluang sedikit pun buat kita menyombongkan diri. Karena apa? Allah sudah menetapkan kita adalah makhluk yang seorang hamba yang hina di hadapannya. Di hadapan Allah itu kita adalah makhluk yang gak ada apa-apanya.
Sama sekali nggak ada hebat-hebatnya. Nggak ada hebat-hebatnya di hadapan Allah. Maka ibu-ibu, orang yang masuk neraka itu, yang pertama kali masuk neraka, di keraknya banget, di bawahnya banget. Kalau udah di bawah ketubuk-tubuk berarti yang paling lama yang di bawah kan. Orang yang keraknya banget itu bukan para pezina, ibu-ibu, bukan para pemerkosa, bukan pembunuh, bukan koruptor, bukan. Coba ini tolong diperhatiin ibu-ibu. Jangan-jangan ya Allah, kita yang ahli pengajian ini ya, gitu. Karena orang yang masuk duluan ke dalam neraka adalah pertama apa? Para penghafal Quran. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Para penghafal Quran. Yang kedua, yang mati di medan perang. Yang ketiga, ahli sodakoh. Yang keempat, orang berilmu. Coba. Bukan pemerkosa, bukan pembunuh, tetapi 4 ini, Bu. Yang rajin pengajian, rajin ngaji, barusan baca Al-Ma'surah. Yang di rumah menghafalkan Quran, raketang 1 ayat sehari. Yang one day, one juz, itu yang duluan masuk ke dalam neraka. Karena dia sombong. Aku kini orang one day one juz, tenang. Aku nek bengikin mesti, wah nggak mungkin aku nggak sholat tahajud. Ngomong di tempat, di hadapan orang-orang yang tidak melakukan itu. Pasti aku nek kajian Jumat berkaki pasti paling bisa dewe. Karena sombong, ada kata-kata sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Ternyata orang itu akan duluan masuk ke dalam neraka. Orang yang penghafal Quran. Aku ini orang yang paling disayang sama Allah. Aku hafal 30 juz. Kalian apa? Baca belum bener. Jarang-jarang. Aku gimana mau masuk neraka? Aku hafal Quran. Katanya orang hafal Quran itu bisa membawa saudaranya 10 orang masuk ke dalam surga. Aku tuh udah jaminan masuk surga. Maka aku kalau ngomongin orang, kalau mencaci orang itu akan menjadi takut. Karena aku adalah ahli surga. Gak mau masuk neraka. Iya, finnar. Kamu di dalam neraka. Amalan-amalan aku jihad fisabilillah ya Allah. Kata Allah, kazabta, kamu bohong, kamu masuk dalam neraka, kamu mati di barang supaya dibilang kamu tuh orang hebat, orang kuat. Orang berilmu juga, aku tuh banyak ilmunya. Setiap dari kecil sampai besar aku hanya belajar. Katanya menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya. Kata Allah, kazabta, kamu di dalam neraka. Kamu berilmu supaya dibilang orang pintar. Kamu seneng banget kalau dibilang pintar. Kamu bangga banget. Kamu di dalam neraka. Hati-hati. Orang yang rajin beribadah justru di dalam kerak api neraka. Baru di atasnya ada pembunuh, ada pemerkosa, dan sebagainya. Karena apa tadi? Allah tidak memberi peluang kepada kita untuk menyombongkan diri. Surat Al-Quran yang pertama apa? Al-Alaq. Iqra. Iqra. Coba kita bacain. Surat yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada kita adalah ketawaduan. Rendah hati, nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apanya, manusia yang lemah, manusia yang hina. Iqra. Bacalah. Bacalah betul-betul. Kaji, benar. Gitu. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Artinya betapa hebatnya Allah telah menciptakan kita. Kalau kita bikin sesuatu, bikin apa, misalnya kita bikin donat gitu, kita yang bikin, hebat donat apa hebat kitanya? Hebat kitanya. Ada sekarang yang bikin mobil. Wah, kita naik mobil Alphard. Hebat Alphard apa yang bikin Alphard?
Kita sering lupa memuji kayak gitu. Misalnya kita makan pisang lezat banget gitu, kita lupa siapa yang menciptakan pisang ini ya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau lihat orang cantik gitu, cantik banget, rambutnya panjang, matanya biru, terus dagunya lebah bergantung, alisnya semut beriring, cantik banget ya. Lupa kita memuji siapa yang menciptakan itu. Maka diingatkan dalam surat Iqra tadi, Allah yang menciptakan kita. Sehingga apa? Yang diciptakan itu adalah yang lemah, yang hina, yang gak bisa apa-apa, sedangkan Allah maha hebat. Allah maha hebat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, dua. Setelah Allah meninggikan dirinya, kemudian Allah merendahkan kita. Yang diciptakan dari alaqah, air yang hina. Kita ini diciptakan semuanya, Bu. Diciptakan dari air yang hina, kecuali siapa? Nabi Adam dan Hawa. Saya itu cuma diciptakan Nabi dari air yang hina. Mau dari mana kita bisa sombong? Mau dari mana kita gaya? Mau dari mana kita merasa paling cantik? Mau dari mana kita merasa paling pinter? Mau dari mana kita bangga dengan anak kita yang hebat? Wah, anak saya itu hebat-hebat semuanya. Emang ada satu rambut yang kita ciptakan buat dia? Ya karena saya mendidiknya dulu. Wah, pokoknya aku kalau buat anak lesnya apanya, emangnya kita yang bikin otaknya, matanya. Nggak ada peluang-peluang kita untuk menjadi hebat di hadapan Allah. Kita ini hanya diciptakan sebagai dari air yang hina. Nggak ada peluang. Nggak ada. Adanya cuma kita tawadu. Ya Allah, aku cuma diciptakan dari air yang hina. Engkau maha penciptanya, engkau yang maha hebat. Ya Allah. Iqra wa rabbuka. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Jadi yang mulia itu siapa? Allah. Bukan yang mulia tuanku, datuk. Yang mulia itu hanya Allah. Yang disebut kita yang mulia, yang terhormat. Makanya saya paling gak mau kalau pidato pakai yang terhormat. Semua yang itu cuma Allah. Yang kita bilang terhormat, termulia, terhebat, itu tadi hanya diciptakan sama dengan kita dari air yang hina. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan kolam. Jadi kita cuma murid, cuma hamba yang diajarkan dengan kolamnya. Terus Allamal insana ma'lam ya'lam. Dia lagi dikasih tahu sama Allah. Yang aku ajarkan apa yang sesungguhnya aku yang tahu dan kamu tidak tahu. Jadi yang hebat-hebat itu sebenarnya yang ngajarin Allah. Dari lahir dia nggak tahu apa ngomong aja belum bisa. Jadi tidak ada peluang kita untuk merasa hebat. Bahkan syaitan itu dia masuk makhluk surga, kemudian dilempar menjadi ahli neraka hanya karena sombong. Dia rajin bertasbih, dia rajin sholat, dia beribadah sekian ribu tahun, hanya gara-gara dia bersombong bahwa ana khairun min, aku lebih baik daripadanya, merasa seperti itu, langsung kamu masuk neraka. Holidina ya. Jadi coba kita bisa menjadi pengawal kita ini, dikawal kita ini, jangan sampai ada rasa sombong, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih cantik, merasa lebih pintar, merasa amalnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, ngajinya lebih pintar, bacaan semua nggak ada, Bu. Kita nggak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pinter-pinternya kita, ilmu yang kita miliki hanyalah diberikan Allah dan itu cuma sedikit. Kekayaan yang kita dimiliki itu hanyalah pemberian dari Allah dan itu pun cuma sedikit. Apalagi semua sedikit. Saking sedikitnya kata Allah, semua lihat coba. Kehebatan orang seluruh dunia ini kumpulin. Kekayaan orang seluruh dunia ini kumpulin. Kecantikan, ketampanan, kepinteran, ketakwaan, semua kumpulin. Dan apa yang kamu kumpulkan itu coba kamu celupkan jari di dalam lautan, kemudian seberapa yang kamu dapatkan itulah yang ada itu kan. Selebihnya itu milik Allah semua itu lautan itu. Cuma yang nempel inilah kehebatan manusia ini. Karena Allah hanya memberikan sedikit. Maka Allah tidak memberi peluang kita untuk merasa hebat. Satu dan kedua, ternyata orang-orang yang tawadu, orang-orang yang selalu merendahkan diri, bukan sedikit-sedikit kalau nggak ada saya. Ini pengajian tuh saya. Ini berkumpul gara-gara saya. Saya. Masjid ini nggak akan berdiri kalau bukan saya itu nggak laku. Orang itu duluan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min. Bismillah ya. Kita mulai lagi bahwa kita benarlah seorang hamba yang hina, yang tidak memiliki apa-apa kecuali atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki juga hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit. Semakin kita rajin ngaji, semakin kita rajin menghafal Quran, semakin kita banyak temannya, semakin banyak orang memuji kita, semakin takut kita sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya aku tuh gak bisa apa-apa, tapi aku tadi udah disuruh ngaji. Tadi aku juga diajakin naik ke tingkat provinsi menang. Terus kemudian semua orang mengagung-agungkan aku, memuji-muji aku. Ya Allah ampuni aku, padahal aku tuh gak bisa apa-apa kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Rajin kita mengeluarkan air mata ketika ada orang yang kagum terhadap kita. Bahwa sebenarnya ya Allah, ibu tuh baik banget loh. Ibu tuh soleh banget. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Ampuni dan terima kasih ya Allah, engkau telah menutup aibku. Seandainya engkau telah membuka dosa-dosaku, aibku, alangkah orang tidak ada yang mau menegur. Di hadapan Allah harus rendah diri. Tetapi ketika ada orang memuji kita, Bu, saya tuh senang melihat ibu tuh istiqomah terus di masjid itu, 5 waktu di masjid itu. Apa yang kita lakukan? Kira-kira gimana? Boleh kita, ya alhamdulillah saya mah kalau nggak ke masjid tuh kayak nggak tenang banget gini. Atau kita, enggak, saya mah nggak gitu, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah apa gitu. Jadi ibu-ibu, bagi orang-orang yang beriman, percaya bahwa semua datang dari Allah, setiap pujian, kekaguman orang ya, adalah hadiah Allah yang disegerakan. Sebenarnya itu hadiah dari Allah yang disegerakan. Bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Ketika kita menjadi bangga, ya, ternyata aku hebat loh mas. Aku dipuji-puji sama orang. Kita menjadi bangga, itu menjadi dosa buat kita. Menjadi azab buat kita. Pujian yang tadinya hadiah dari Allah tadi. Tetapi ketika kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin saya bisa begini kalau bukan pertolongan Allah. Istighfar yang banyak ya Allah, sebenarnya aku tuh belum bisa, tapi orang sudah memuji aku. Gak mungkin dia memuji aku tanpa seizinmu ya Allah. Gak mungkin dia memuji aku tanpa engkau perkenankan ya Allah. Padahal engkau tahu aku tuh sebenarnya gak bisa. Itu di hadapan Allah kayak gitu ngomong. Kalau di hadapan manusia coba, alhamdulillah. Kalau kita misalnya dipuji orang, kamu hebat ya, kamu enggak, kamu kaya ya, enggak, aku pun cuma punya sedikit, aku miskin. Itu namanya pengen dipuji 2 kali. Wah, tawadu banget kamu tuh, rendah hati banget kamu tuh, pengen dipuji 2 kali. Udah, kalau ada yang muji kita harus lihat bahwa ini adalah hadiah dari Allah yang disegerakan. Maka yang harus kita lakukan adalah
bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah ya Allah, dalam hati dia nggak tahu sebenarnya banyak sekali kekurangan kita. Dia belum paham barangkali sebenarnya yang aku lakukan itu sebenarnya pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah. Itu jadi sambungin lagi ke Allah, sambungin ke Allah. Jangan di dalam hati ada sedikit pun kesombongan. Bagaimanapun Bu, orang-orang baik itu, orang yang soleh itu pasti akan dinilai baik, ya kan? Pasti dinilai baik. Misalnya ada orang yang baik di antara kita lah, misalnya siapa, saya nggak bisa nyebutin, itu orang tuh baik banget, dermawan banget, ya, dermawan banget. Tiba-tiba kencelengan lewat nih, ya, keliling, langsung dilewatin sama dia nggak nyumbang. Ini orang terkenal dermawan, terkenal baik, dalam hati kita apa? Pelit gitu. Kalau orang baik, walaupun dia nggak nyumbang saat itu, pasti setiap orang akan menduga, oh barangkali dia tadi sebelum kesini ada yang minta dikasihin semua uangnya. Sekarang dia nggak bawa uang, kehabisan. Gitu. Kalau orang baik tuh pasti akan dinilai baik. Tapi orang jahat, ya, ketika dia pelit nih, sehari-hari pelit, mintain pelit segala macam. Ketika ada kencengan, dia nyumbang itu, kiri kanannya udah, soalnya kita liatin, dodol oke, jadi kewan deh nyumbang. Jadi orang jelek tetap dia akan dianggap jelek. Misalnya ada orang baik nih, terlambat dia datang ke sini. Orang, ya Allah, Bu itu terlambat. Barangkali dia bantu orang dulu di rumah. Barangkali dia mandiin ibunya dulu. Mungkin dia mandiin ibunya. Kita akan beranggapan baik. Tapi kalau orang jahat itu, dia terlambat, biar semua orang mata menuju ke dia melihatnya. Jadi akan dianggap jelek juga. Jadi kita bisa tahu orang itu baik atau buruk. Gitu. Berapa banyak yang anggap dia baik, berapa banyak yang anggap dia buruk. Maka kalau ada orang muji, kalau ada orang menyanjung, itu wajar-wajar aja. Karena Allah ngasih hadiah buat dia yang disegerakan. Tinggal dia istighfar yang banyak, jangan sampai ada rasa ujub di dalam hatinya. Ya, begitu. Jadi orang yang pertama untuk menjadi orang yang haram disentuh oleh api neraka adalah orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang tidak pernah memiliki rasa sombong, ujub, ria, takabur dan sebagainya. Orang yang tahu dirinya tidak mampu melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah. Kedua apa? Orangnya orang Jawa kayaknya kebanyakan nih, nggak mau disentuh api neraka nih. Orang yang lain, yang lembut. Orang Jawa banget Ibu. Terkenal karena Jawa mah pasti lembut-lembut gitu. Mudah-mudahan ya Bu, amin. Nah, orang yang lembut. Allah tidak memberi peluang orang yang kasar untuk masuk ke dalam surga. Gak mau Allah. Makanya ucapan dari orang surga itu salamun salamun. Ada yang cuma ngasih keselamatan, kebahagiaan gitu loh. Nabi Ibrahim ketika bapaknya penyembah berhala itu, malah bapaknya yang mengadukan kepada Namrud, "Nih anakku loh, dia punya Tuhan selain kau ya Namrud, bakar aja." Bapaknya Namrud itu marah-marahin musuh Nabi Ibrahim itu gak karu-karuan. Apa jawabnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Salamun, salam. Astagfiru, minta ampunlah ya Allah, ya Bapakku. Jadi selamat Bapak, selamatan ini kata-kata salamun itu bahasa penduduk surga. Assalamualaikum itu penduduk surga. Jadi kalau saya suka WA itu salam. Ini. Ada yang kritik, kok nggak assalamualaikum, kok cuma salam? Penduduk surga juga bilangnya salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat ya sampai dengan dalam terbitnya fajar. Salam. La yasma'u fiha lagwaw fala taksiha. Jadi lagwaw itu logo. Di dalam surga itu tidak ada perkataan logo.
Tapi perkataannya adalah salam, salam. Jadi lain, ya. Orang yang haram disentuh oleh api neraka itu orang yang lembut. Orang yang lembut. Nabi Musa itu keras. Dan orang yang paling jahat di dunia ini siapa? Fir'aun. Jahatnya minta ampun. Sudahlah sombong dia mengaku Tuhan. Keras. Membunuh orang itu semudah angan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil 2 orang. Tebas kepalanya. Nih, yang satu hidup, yang satu mati atas kuasa saya. Kalau saya mau, saya matiin dua-duanya. Tapi saya membiarkan dia hidup, dan yang satu dan membiarkan satu lagi mati. Berarti sayalah penguasanya. Sayalah yang menentukan hidup dan mati orang itu. Segitu rakusnya, kasarnya, jahatnya gitu. Sampai anak kecil ketika dia bermimpi bahwa besok suatu saat kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki, semua siapa bayi yang lahir laki-laki bunuh. Manusia sejahat-jahat manusia yang ada di muka bumi itu adalah Fir'aun. Tapi apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Izhab ila Fir'aun. Kamu pergi wahai Musa dan wakaulan layinan, dan katakanlah perkataan yang lembut. Coba. Orang jahat aja harus kita lembutin, Bu. Kita baru temen aja minjem uang udah kita kasarin gitu. Baru aja nggak dikembaliin kerudungnya, wah sudah kata-kata macam-macam keluar sama kita. Mana itu? Gak ada, Bu, peluang kita harus boleh menyakiti orang tuh gak ada. Gak boleh sedikit pun kita menyakiti orang itu. Yang ada harus lembut, baik, enak, dengar. Contohnya mana? Contohnya ada di uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Rasanya Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam itu dengan kelembutan. Innama bu'istu liutamima makariman akhlak. Sesungguhnya aku utus Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak. Hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling bagus. Itu yang kita jadiin contoh. Coba kita baca sirah-sirah Nabawi bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama Islam itu dengan akhlak yang mulia. Orang-orang pada masuk Islam itu gara-gara akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad melihat orang tawanan perangnya diikat, setiap hari datang Nabi Muhammad, Assalamualaikum, salam, bukan Assalamualaikum, salam wahai fulan gitu. Enggak dijawab, marah gitu. Tawanan perangnya. Besok datang lagi, salam, marah lagi, malah ngeludahin, diludahin. Sampai hari ketiga, akhirnya mikir si tawanan, kok selalu memberi salam dengan sejuk ya? Akhirnya dia jawab, wa'alaika. Ketika dijawab itu Nabi Muhammad, apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Apa yang kamu inginkan wahai tawanan? Apa yang kamu inginkan wahai tawanan? Lalu apa tawanan perang itu bilang gini, ya Muhammad, aku punya berkotak-kotak perhiasan emas. Aku punya sekian baju perang. Aku punya senjata sekian di gudangku. Silakan ambil buat engkau Muhammad dan lepaskan aku. Nah, gitu ya. Aku kasih ini semua harta perangku, ada emas berkotak-kotak, ada segala macam, tapi lepaskan aku. Katanya si tawanan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sekarang kamu bebas. Bawalah kembali apa yang kamu janjikan itu. Gak usah kasihin ke aku. Sekarang kamu bebas. Langsung apa? Terjerembab itu tawanan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Semulia itu Nabi Muhammad SAW terhadap tawanannya itu, terhadap penjahat perang itu, semulia itu. Terus dia gara-gara kebagusan akhlak dari Muhammad itu langsung dia tersungkur. Wahai Muhammad, mulai sekarang saya memeluk Islam. Masya Allah, terhadap musuh seperti itu. Bawa kembali emas-emasan, bawa kamu pulang, kamu bebas sekarang.
Ada lagi ketika Nabi Muhammad SAW itu berhutang terhadap Yahudi, kamu marah si Yahudi itu, begini, bayar sekarang. Padahal masih seminggu lagi waktunya. Tapi masih seminggu lagi waktu saya harus bayar. Bayar sekarang, kata si Yahudi itu dengan kerasnya. Orang Baduy, orang kasar segala macam. Bayar sekarang, katanya. Kalau enggak, kamu harus nimbain saya mandi, nimbain air. Akhirnya Nabi Muhammad menimba 1 sampai 100 ember, misalnya 2, 3. Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat, enggak terima seperti itu. Marah dia. Hai Baduy, kasar berani banget kamu terhadap manusia yang baik, yang baik ini. Biar aku yang nimba. Tapi Nabi Muhammad enggak, aku aja yang nimba. Setelah selesai nimba, masih marah juga si Baduy. Bayar sekarang Nabi Muhammad uangnya. Akhirnya kata si, marah lagi Ibrahim. Kurang tarik kamu. Terus kata Nabi Muhammad, pinjamkan uang di Baitul Mal, ambilin 2 sak gandum. 2 sak gandum. Loh, ya Rasul, bukannya hutangmu cuma 1 sak gandum, kenapa 2 sak gandum? Kata Nabi, kata si Abu Bakar itu sambil diambil, udah kamu ambil aja, nggak usah banyak ngomong. Akhirnya diambil 2 sak gandum. Masih bingung juga Abu Bakar, ini orang udah kurang ngajar, dibayarnya 2 sak gandum. Apa kata Nabi Muhammad terhadap si Baduy itu? Ini 1 sak gandum hutangku, dan ini 1 sak gandum karena sahabatku membentakmu. Karena sahabatku telah membentakmu, nih balasnya 1 gandum lagi. Dan saat itu seluruh si orang Baduy itu bilang, amin, beneran. Ini yang disebutkan. Dan orang-orang pendeta-pendeta yang bilang gini, bahwa suatu saat kamu akan datang seorang nabi. Ciri-cirinya seperti ini. Selama ini aku sudah mengikuti ya wahai Muhammad. Ciri-cirinya seperti ini semua ada padamu. Cuma satu yang belum aku buktikan. Apakah orang itu lembut? Apakah orang itu baik akhlaknya? Dan sekarang aku buktikan ternyata benar. Kamu itu adalah nabi utusan zaman, akhir zaman. Akhirnya seluruh Baduy itu masuk ke dalam agama Islam. Ada ruginya kita lembut terhadap orang yang jahat sekalipun. Kalau kita habis orang itu nggak tahu diri, jahat banget, aku dimaki-maki. Jahat mana dengan Firaun? Jahat mana dengan tawanan perang tadi? Bahkan kita tahu pengemis buta, ya, populer banget, viral banget nih ceritanya. Setiap kali ke pasar itu pengemis itu maki-maki, dia buta, maki-maki. Jangan percaya sama Muhammad, dia pembohong, pendusta, terus tiap itu. Pokoknya kalau saya ketemu Muhammad akan saya ludahin, akan saya bunuh, terus tiap hari gini. Akhirnya dia sakit, si pengemis itu buta itu sakit. Dan Nabi Muhammad SAW apa? Gak ada yang mau nengok itu, orang jahat, orang nyebelin, selama gak ada yang mau nengok. Para sahabat gak mau nengok tuh. Akhirnya apa? Nabi Muhammad selalu nengok, ngasih makan, nyuapin. Makan itu buburnya dibikin sendiri, kemudian disuapin. Ini kisah dari Siti Aisyah. Siti Aisyah didatangi bapaknya. Wahai Aisyah, setelah Nabi Muhammad tiada, wahai Aisyah, kasih tahu aku amalan apa yang dilakukan oleh Rasul yang aku belum mengerjakannya. Sampai 3 kali ditanyain, Aisyah, kasih tahu aku amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sedangkan aku belum mengerjakannya. Kata Aisyah apa? Bapakku, wahai ya abati, semua amalan Rasulullah sudah kamu kerjakan kecuali 1. Tapi kamu tidak akan sanggup. Kata Aisyah gitu. Tapi kamu tidak akan sanggup. Kasih tahu aku sanggup, akan aku lakukan. Kata Aisyah, bahwa setiap hari ketika pengemis buta itu sakit, setiap hari Rasulullah memasak bubur dan kemudian mendatangi si pengemis itu tanpa bicara langsung ngasih makan, disuapin. Dan sekarang sudah 3 hari Rasulullah nggak ada yang ngasih makan si pengemis tadi. Langsung Abu Bakar cuma kayak gitu aja langsung masak bubur didatengin
didatengin Rasulullah tadi. Didatengin, Masya Allah, gara-gara ada ini ya. Mau dapat hiburan. Didatengin pengemis buta tadi. Assalamualaikum gitu. Misalnya mungkin nggak baca ya, nggak pakai salam karena dia masih kafir. Kemudian datang, kamukah yang biasanya aku datang yang ke sini, kata si pengemis buta tadi. Karena Rasulullah nggak ngasih tahu siapa yang ngasih makan tuh. Terus tanpa ngomong si Abu Bakar itu, kenapa kamu udah 3 hari nggak kesini? Diam juga, langsung disuapin si pengemis buta tadi. Baru 3 kali suapan disamplak gitu. Kamu bukan yang biasanya ngasih. Kamu bukan biasa yang ngasih. Terus bingung Abu Bakar. Hei, kenapa kamu bisa tahu bahwa aku bukan yang biasa ngasih? Padahal sudah dilakukan semua sama seperti dia, Abu Bakar pengen seperti apa yang dilakukan Rasul. Kenapa kamu bisa tahu bahwa padahal aku diam aja dari tadi gitu ya? Kenapa kamu bisa tahu bukan aku yang biasanya ngasih? Apa kata pengemis buta tadi? Yang biasa ngasih aku makan itu lembut ngasihnya. Sebelum aku habis di mulut, dia nggak akan nyodorin kamu terus. Sangat sebenarnya sebel gitu loh. Karena ketika lagi datang itu, mana sih yang biasa, kamukah yang aku biasa ngasih aku makan? Kok nggak udah lama 3 hari nggak datang? Masih dia ketika mau ngasih makan tuh masih cerita juga si ini pengemis tuh. Hei, kamu tahu nggak si Muhammad itu? Aku benci banget, masih ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Jadi marah Abu Bakar sehingga ngasihnya, dijelin. Akhirnya dia bilang, kamu bukan yang biasa ngasih. Kalau yang biasa ngasih dengan kelembutan. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Wahai pengemis buta, aku memang bukan yang biasa ngasih makan kamu. Yang biasa ngasih makan kamu 3 hari yang lalu sudah meninggal. Nangis si pengemis. Oh, orang itu baik sekali. Orang itu baik sekali. Dia masak enak, saya disuapin. Oh, orang nggak kayak si Muhammad itu. Masih juga kayak gitu kan? Dan tahukah kamu, wahai pengemis, dia adalah orang yang setiap hari kamu caci maki. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung pengemis tadi nangis nggak berhenti dan mengucapkan syahadat. Jadi kalau kita mau ngajak orang itu dengan baik, dengan lembut, yuk pengajian, datengin aja pengajian yuk. Enggak, belum mau, terus tiap hari datengin aja, lewat aja, sampai biarin orang itu ngumpet. Udah aku dijak, gitu kan. Ada jamaah tablik itu Bu, jamaah tablik. Saya nggak ngomong soal pro dan kontra ya. Dia banyak sekali mengajak orang-orang bertobat itu dia ceramahnya atau khotbahnya atau bertabliknya itu di tempat-tempat hiburan, di tempat orang mabuk-mabukan, di tempat orang main judi, di tempat orang yang minum-minuman keras, di situ dia. Jadi kalau ada orang yang lagi udah mabuk dan sebagainya kan, biasanya yang konser itu dibawa sama dia ke masjid, dibawa dimandiin, dipijitin gitu kan, dipijit. Siapa sih yang nggak enak? Kita kalau dipijitin enak ya, apalagi orang lagi mabuk, lagi pusing, dipijitin gitu. Terus kata yang ini ya, cerita tentang penyanyi yang sedang konser. Wah, jam berapa ini? Aku mau konser. Oh sebentar. Ini pijitannya belum selesai, dipijitin lagi gitu ya, dipijit sampai akhirnya keenakan sehari 2 hari, dia betah, udah seger badan, yuk wudhu, terus sholat, udah nggak inget lagi dia mau konser, mau minum-minuman, enak tiap hari dipijit, dengan laginah, dengan kelembutan. Begitu juga diajak terus pengajian, orang-orang yang jahat-jahat itu perampok, diajak pengajian nggak mau sehari, diajak 2 hari, setiap mau sholat sampai orang itu ngumpet, ada testimoninya sampai saya ngumpet gak dijak meneh gitu kan. Nah itu tadi dengan lama-lama semua dengan kelembutan itu justru pendekatan kelembutan itu jauh lebih baik untuk mengajak orang dalam kebaikan. Jam berapa nih? Masih lama? Karena baru 2. 10 menit lagi, minum dulu ya Bu. Terlalu semangat soalnya.
Yang ketiga, orang tadi ya, lain lembut ya. Kita sudah punya modal, orang Jogja ini lembut-lembut, maka lembutnya itu benar-benar kita sekarang tinggal dimasukin ke hati. Jangan lembut di bibir, lain di hati. Marah-marah, mangkal. Kadang-kadang saya seperti itu loh, Bu. Maksudnya gini, saya kalau udah saking mangkalnya, marahnya, karena takut terlambat apa, saya udah nggak bisa ngomong keras. Thomas, cepet Thomas. Jadi itu lembut, lain di mulut, lain di hati. Dalam hati kesel saking untuk biar ngampuk. Saya nggak cepet Thomas. Ini udah remes-remes. Kayak gitu. Suami saya kalau saya udah kayak gitu, ya, justru dia takut. Bukan yang gitu, lembut di mulut, lembut di hati. Kita belajar ya, kita belajar lagi. Jadi kayak gitu, tanya tuh saksi hidup ya. Kalau saya, ayo Thomas, kalau masih, ya Mas, ya itu masih aman. Ayo Thomas, ini udah berundung udah gini. Nah, itu lain, tapi lembut yang sebetul-betul lembut. Yang ketiga adalah sahal. Orang ini sangat ditakuti oleh neraka. Orang ini enggak mau. Aku haramkan orang yang memiliki sifat sahal masuk ke dalam neraka. Apa itu sahal? Orang yang suka menolong, orang yang suka mempermudah urusan orang lain, tidak mempersulit. Permudahlah, tidak mempersulit. Gitu. Enggak, kadang-kadang itu, wes pakai wae, biar ngerasa kese. Nah, itu misalnya, jangan dikasih dulu, biar dia susah dulu. Misalnya ada orang kehilangan sendal, padahal kita tahu sendalnya, biar dia cari dulu. Itu namanya mempersulit, ya, mempersulit. Misalnya, jadi orang yang selalu memudahkan urusan Allah. Orang sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Coba, kita mempermudah urusan orang lain. Maaf ya, aku baru bisa nyicil segini. Nanti aku cicil lagi. Enggak, pokoknya sekarang ini harus ada, gitu. Padahal kalau kita begitu, kita mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan kita. Mana yang lebih sakti, kita apa Allah? Allah akan mempermudah urusan kita. Padahal urusan kita itu banyak, jelimet, susah gitu. Jadi orang kalau kita punya masalah Ibu, punya masalah berat, nggak bisa terurai ini, ngandan ini. Susah, punya anak susah banget keadaannya. Punya suami mangkel kayak gitu kan. Punya teman, maka yang kita lakukan coba kita caranya mempermudah urusan orang. Misalnya, nanti datang dengan kerudung biru, aku nggak punya kerudung biru, pakai punyaku aja, dipermudah gitu. Urusan orang tuh dipermudah. Banyak hal ya, banyak hal contoh-contoh kalau kita bisa mempermudah orang itu, nanti Allah akan mempermudah urusan kita. Jadi ketika kita memiliki masalah yang sangat berat, maka permudah urusannya. Ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang kencing, orang yang kencing di masjid, bayangin tempat yang suci, dia orang kafir lagi orang tuh, ya orang kafir lagi, terus dia kencing di masjid tuh. Sahabat-sahabat udah gulung tangan, Umar bin Khattab udah keras banget. Apa kata Rasulullah, ya Allah, Rasulullah ini benar-benar contoh. Tahan, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba, biarkan, padahal harusnya coba, ada nggak? Jangan kencing, sering nggak kita spontan, jangan kencing di situ kan, gitu kan? Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Emang enak orang baru kencing sedikit langsung kita cabut lagi kan enggak? Jadi biarkan dia selesaikan hajat. Sudah selesai apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu, terus didatengin orang itu. Terus kemudian Rasulullah ikut menyiramkan, disirami. Enggak keluar sepatah kata pun oleh Rasulullah. Disiram. Bekas itu enggak nyuruh lagi Rasulullah. Enggak nyuruh. Si orang itu, si kafir itu malu jadinya. Saya salah ya Rasul. Ya Rasul, saya kencing di sini. Gitu. Enggak apa-apa, kamu kan enggak tahu bahwa masjid ini suci. Sedang kencingmu itu najis. Oh, kalau gitu saya nyiramin. Enggak usah, saya aja yang nyiramin. Gitu. Terus apa? Dia udah ketakutan kan sama sahabat-sahabat yang udah marah, itu disuruh minggir. Kamu minggirlah, lihat.
orang ini sangat takut padamu. Begitu kata Rasulullah. Lihat, kamu minggir, wahai sahabat, kamu minggirlah. Orang ini sangat ketakutan padamu. Akhirnya apa? Apalagi tadi syahadat lagi. Coba banyak sekali didapat dengan kepribadian yang bagus sekali ini. Permudah, jangan mempersulit. Yang keempat, terakhir adalah orang yang qorib. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Peluang-peluang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dia akan laksanakan. Ini orang-orang yang qorib. Apa sih mendekatkan diri kepada Allah? Ya kita bangun malam, sholat tahajud, sholat witir. Kan ada yang tanya, oh sholat malam itu berapa rakaat? Itu sebanyak-banyaknya. Udah selesai kamu mau tahajud 8, mau tahajud 12, kamu tambahin lagi masih ada waktu nih. Sholat taubatnya, sholat hajatnya, sholat istiqorohnya, baru sholat witirnya, terus sholat gitu. Itu kenapa? Supaya dekat sama Allah. Karena pertolongan Allah itu sangat dekat di sholat. Sholat itu benar-benar hubungan kita dengan Allah. Jadi banyak sekali kadang-kadang amalan-amalan kita itu nggak direken sama Allah. Sedekah kita, kamu habis sedekah kamu sebut-sebutin lagi ke orang. Habis ngasih orang, habis itu kamu sakitin lagi orang. Banyak sekali amalan-amalan yang kita nggak direken karena apa? Lain niatnya. Tetapi kalau udah sholat di tengah malam, di sholat tahajud, pasti kita hanya karena Allah, hanya kita berdua dengan Allah, maka kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu. Misalnya kita kalau ada tamu, kita sambut dengan baik, semua makanan yang bagus, tempat dunia, kita ladeni dengan baik, niatnya apa? Karena ini perintah Allah. Bukan karena biar orang itu senang, biar kita besok di tempat dia juga kita dibalas. Bukan, ini perintah Allah. Jadi apapun peluang-peluang yang orang yang qorib, ya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu. Oh Allah senang kalau kita senyum kiri kanan, kita lakukan. Oh Allah senang kalau kita menyapa sahabat kita. Oh Allah senang, bahwa apapun yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah, kita lakukan itu sebagai kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang ini akan menjadi orang yang diharamkan oleh api neraka. Mudah-mudahan paling tidak salah satu dari 4 ini bisa kita laksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, mari kita sejenak tersambung hati kita kepada Allah untuk mendoakan saudara kita, ya. Ada cucu Bu Rusmiyati, baby baru lahir tapi sakit. Masya Allah, ya. Ini anak surga, baru lahir sakit, ya. Ini adalah anak surga. Ikhlas ibu-ibu kita mendoakannya. Nah, insya Allah apa yang kita doakan untuk baby cucunya Bu Rusmiyati, Allah juga akan memberikan kita serupa itu. Baik ibu-ibu, mari kita berdoa dengan khusyuk, betul-betul sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi ilmi qahata bi kalamu ahsa kitabu wa dhman sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in isabila yaumidin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbana bisalam. Allahumma ahdil ba'sa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Ya Allah ya Rabbi, telah hadir ke dunia cucu dari Bu Rusmiyati, ya Allah. Namun dalam kelahiran ini dia sedang sakit, ya Allah. Mohon hilangkan semua sakitnya, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan rasa sakit sedikit pun kepadanya, namun sembuhkan, ya Allah.
Sungguhnya bayi inilah bayi yang tidak ada dosanya sama sekali ya Allah. Berilah ya keselamatan kehidupannya Allah. Jadikanlah dia anak yang soleh atau soleha. Jadikanlah dia pemimpin umat bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cucu Bu Rusmiati ini menjadi penyedap pandangan manusia ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tiada berdaya dalam menolongnya, hanya Engkaulah yang mampu menolongnya ya Allah. Sehatkanlah bayi ini ya Allah, bayi yang tiada berdosa ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pengajian Jumat Berkah ini menjadi jalan hidayah darimu untuk kami semua ya Allah, agar kami selalu menambah iman dan takwa kami, agar selalu mendapatkan hidayah, agar selalu menjadikan kami mengetahui mana yang benar adalah benar, beri kemampuan kami mengikutinya, yang salah adalah salah, beri kemampuan kami meninggalkannya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rabbi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah pengajian Jumat Berkah ini ya Allah, Engkau rahmati, Engkau ridhoi ya Allah, Engkau jadikan ini taman-taman surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf kata, salah, tidak waktunya. Sekali lagi mohon doa semoga saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan, dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.